Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk itu, marilah sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa kita diberikan kemudahan. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anakku sekalian, adapun pembelajaran kita pada pagi ini adalah bahasa Indonesia, ya anak-anak ya. Jadi pelajaran kita adalah bahasa Indonesia pada tema 4 subtema 2 kelas 5 ya. Nah, namun sebelum Bu Umi lanjutkan untuk pembahasannya, anak-anak Bu Umi harapkan sudah menyiapkan alat tulis menulisnya seperti pulpen dan buku. Nanti jika di setiap slide Bu Umi harapkan kalian menulisnya di buku tulis kalian sehingga kalian memiliki catatan untuk kalian pelajari saat ujian, gitu ya, Nana. Oke, nanti jika Bu Umi menyampaikannya dalam bahasa atau dengan kalimat yang cepat, kalian boleh untuk men-stop dulu ya, atau mempost dulu video Bu Umi untuk dicatat, gitu ya, Nana. Oke, anak-anak, kalau belum siap, anak-anak boleh siapkan dulu alat tulisnya. Oke, baik, kita lanjutkan, Nana. Ya, adapun materi pembelajaran kita, yang pertama adalah perbedaan pantun dan syair. Yang kedua isi atau makna ya, isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan isi, kemudian membuat dan membaca pantun, lalu yang terakhir adalah berbalas pantun. Materi ini ada di tema 4 subtema 2 dan Bu Umi ringkas dalam satu video pembelajaran. Baik, kita mulai satu persatu. Nah, yang pertama adalah perbedaan pantun dan syair, anak-anak. Apa ya perbedaannya? Kita lihat ya. Oke, nah, yang pertama adalah perbedaan pantun dan syair. Nah, ini ada pantun, kemudian ada syair. Apa perbedaannya? Yang pertama, kita lihat di pantun, anak-anak, terdiri dari 4 baris. Anak-anak udah kenal ya sama pantun, jadi pantun itu terdiri dari 4 baris. Kemudian bersajak ABAB. Sajaknya ABAB di baris pertama A, berarti di baris ketiga A, di baris kedua B, berarti di garis keempat B, gitu ya. Kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Kemudian isi terdapat pada baris ketiga dan keempat. Jadi isi dari pantun itu terdapat pada baris ketiga dan keempat. Kalau mengenai suku kata itu pemenggalan, anak ya. Misalnya ibu makan pepaya. Jadi ibu 2 ya, makan berarti 4, pepaya berarti ada berapa ini? 7, berarti kurang ya kalau seperti itu ya. Jadi harus kalimatnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu pantun. Nah, bagaimana dengan syair? Nah, kalau syair itu sama ya, sama. Jadi samanya terdiri dari 4 baris, kemudian bersajak AAA, kemudian terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata, kemudian semua baris merupakan isi. Nah, anak-anak bisa membedakan mana persamaannya dan juga mana perbedaannya. Jadi persamaannya adalah sama-sama terdiri dari 4 baris dan tiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Itu persamaannya. Sedangkan perbedaannya adalah jika pantun itu sajaknya ABAB, sedangkan syair itu sajaknya adalah AAA, semua sama ya. Jadi sama, misalnya ayah makan mentimun. Nah, misalnya kemudian ibu ke pasar menggunakan payung. Nah, itu sama. Sampai nanti sama semua gitu ya.
semua baris merupakan isi. Jadi kalau di pantun isi hanya terdapat pada baris ketiga dan keempat, sedangkan 1 dan 2 disebut apa anak-anak? Benar, sampiran, betul ya, sampiran. Jadi semua baris merupakan, kalau di syair semua baris merupakan isi. Ini ya, ini adalah perbedaan dan juga persamaan dari pantun dan syair. Nah, contoh pantun dan syair. Nah, contoh pantunnya seperti ini. Ini yang Bumi sampaikan. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika anak ingin tambah pintar, tentu kita harus rajin belajar ya. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini tarjar ya anak ya. Jadi ada tarjar, baris pertama tar, baris kedua, baris ketiga tar, baris kedua jar, baris keempat jar. Itu adalah bersajak AB ya. Sedangkan isinya terdapat pada 3 dan 4 ya. Jika kita ingin pintar maka kita harus belajar. Ini adalah isinya ya. Nah, sedangkan syair contohnya seperti ini. Ya, ini contoh syair persahabatan. Sahabat sejati itu abadi, tak perlu lagi aku cari. Andai kita tak bersua lagi, alangkah hancurnya hati ini. Jadi semua baris ini merupakan isi. Ya, sahabat sejati itu abadi, itu isi ya. Kemudian tak perlu lagi aku cari, itu isi. Ya, itu bedanya ya, sampai dengan alangkah hancurnya hati ini, itu juga isi. Ini perbedaan antara pantun dan syair. Anak-anak pasti sudah bisa ya. Oke. Kita lanjutkan isi atau makna dan amanat pantun. Nah, tadi Bumi udah sampaikan bahwa isi dan amanat pantun itu terdapat pada baris ketiga dan keempat ya, Nana. Jadi adanya di sana. Kalau ini pantun ya, kalau 1 dan 2 itu dinamakan dengan tampiran gitu ya. Baik. Kemudian Bumi kasih contoh ya, jadi contoh 1 ya, nanti kalian boleh melihat di buku kalian masing-masing, di buku pena ataupun di buku tema ya, mengenai makna ya atau isi dan amanat pantun. Contohnya seperti ini pantunnya. Dari datangnya landa, dari tanah yang terinjak, berpikirlah sebelum bertindak, itulah tanda insan yang bijak. Ini adalah contoh sebuah pantun nasihat anak-anak ya. Ini adalah pantun nasihat. Jadi apa isi atau makna pantun? Isinya atau maknanya adalah berpikirlah sebelum bertindak, itulah tanda insan yang bijak. Ini adalah isinya. Jadi isi dari pantun itu ya. Kemudian amanatnya apa? Nah, amanatnya adalah bahwa insan, yang dimaksud insan ini adalah manusia ya. Yang bijak sebaiknya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Gitu ya. Jadi bedanya begini, penulisan makna isi ya, isi atau makna pantun maupun amanat. Jadi kalau isi itu kita tinggal mencatat ulang ya anak-anak ya. Jadi tinggal menuliskan saja ya baris ketiga dan keempatnya. Namun kalau amanat pantun kita harus membuat sedikit pemaparan, sedikit penjelasan gitu ya. Jadi kita harus paling tidak ada kata sebaiknya. Nah begitu. Jadi ada kata sebaiknya. Itu kalau kalian boleh, tapi tidak jadi patokan ya. Kalian boleh menggunakan kata yang lain untuk menjelaskan amanat dari pantun tersebut. Gitu ya anak-anak ya. Ini isi, dan ini anak-anak ketahui bahwa isi, makna dan amanat pantun itu tidak hanya ini contoh pantun nasihat gitu ya anak-anak. Boleh pantun berdasarkan usia, berdasarkan berdasarkan isi ya. Jadi kalau berdasarkan usia kemarin ada pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang tua gitu ya. Pantun anak muda, kemudian pantun orang tua. Boleh ditentukan isi dan juga amanatnya. Lalu ada pantun berdasarkan isi, misalnya ada pantun nasihat, pantun kiasan, pantun teka-teki, anak-anak ya. Ada pantun jenaka. Dapat kita tentukan isi dan amanat pantun. Itu ya, anak-anak. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah membuat pantun?
Yang pertama, anak-anak tentukan tema pantun yang akan dibuat dulu. Pertama kita tentukan dulu temanya. Kita mau buat apa? Misalnya temanya pantun pendidikan misalnya gitu ya. Ya udah nanti yang dibuat ini dulu ya, isinya dulu, lalu nanti naik ke ini gitu ya. Lalu tentukan jenis pantun ya. Nah, jadi setelah tema nanti menentukan jenisnya. Pantun ini tadi katanya pendidikan, berarti pantun ini tentang apa misalnya? Misalnya pantun untuk anak-anak misalnya, berarti nanti kita harus arahnya ke anak-anak gitu ya. Nah, kemudian buatlah bagian isi dulu ya, tadi yang Bumi sampaikan. Jadi kita buat itu isinya dulu, ya isinya dulu baru nanti sampirannya gitu ya, isinya dulu baris ketiga dan keempat, baru dibuat 1 dan 2. Nah, dengan bersajak AB gitu ya. Ingat bahwa dalam pantun setiap baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata, nggak boleh kurang anak-anak ya. Oke, lalu buatlah bagian sampiran pantun. Ya, ini adalah langkah-langkah membuat pantun. Selanjutnya adalah berbalas pantun. Nah, berbalas pantun ini biasanya digunakan untuk sebuah permainan atau sebuah hiburan gitu ya Nana ya. Nah, jadi berbalas pantun juga biasanya ada dalam sebuah budaya Nana ya, di budaya Betawi misalnya, ada biasanya sebuah acara gitu, biasanya mereka menggunakan berbalas pantun ya gitu. Nah, ini contoh anak-anak ya, Bumi punya pantun. Awan hitam tutupi fajar, bulan bintang terletak sejajar, ayo kawan kita belajar agar cita-cita mudah dikejar. Ini adalah lalu ini yang ngomong yang laki-laki ya. Nah, Bumi punya yang perempuannya. Nah, surya muncul di kala fajar, Bapak datang dari seminar, aku selalu semangat belajar, masa depan pasti bersinar. Nah, ini adalah balasan pantun untuk si laki-laki tadi. Mungkin itu anak-anak yang dapat Bumi sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak, tetap semangat anak-anak dalam belajar. Walaupun dalam 1 minggu ini kita belum mengadakan PTMT anak-anak ya, tetap semangat. Tugas-tugasnya dirapikan, jangan lupa menuliskan tanggal dan juga mata pelajarannya. Kalau perlu ditulis nama lengkap dan juga sesinya. Oke, baik, terima kasih. Jika ada tutur kata Bumi yang kurang berkenan, Bumi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.